Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai teori Martin Seligman, yaitu psikologi positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Marta Prastianingrum dengan NIM 2022011013. Nah, sebelum kita belajar, Martin Elias Seligman ini lahirnya di New York 12 Agustus 1942. Beliau sebagai psikolog dan pengajar di Universitas of Pennsylvania. Beliau juga sebagai bapak pendiri psikologi positif, Presiden APA, American Psychology Association pada tahun 1998. Beliau juga menulis berbagai buku pengembangan diri. Martin Seligman merupakan tokoh bahkan bapak psikologi positif yang berkontribusi besar dalam membangun daya optimalis dan keberdayaan pada manusia sebagai dasar dalam pencapaian kebahagiaan. Martin Seligman mendefinisikan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir dan bukan juga yang paling bisa dicapai. Lebih lanjut, Martin Seligman menawarkan penelitian ketiga dalam bentuk hidup bahagia diklaim dapat dicapai oleh semua orang. Yang pertama, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan perturangan, atau kehidupan yang bermakna. Ini adalah beberapa karya dari Seligman, yaitu Psikologi Abnormal pada tahun 1982, 1988, 1995, Kebahagiaan Otentik pada 2002, Berkembang pada 2011, Optimis yang dipelajari pada 1991, Apa yang dapat Anda ubah dan apa yang tidak dapat Anda ubah pada tahun 2007. Nah, menurut Martin Seligman, apa sih psikologi positif itu? Nah, menurut beliau, studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada berbagai tingkatan yang mencakup dimensi kehidupan biologis, pribadi, relasional, institusional, budaya, dan global. Selain itu, dinyatakan juga bahwa psikologi positif merupakan studi ilmiah tentang kekuatan dan kebajikan manusia atau studi tentang apa yang membentuk kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang terlibat, dan kehidupan yang bermakna. 3 topik psikologi positif yang penting adalah rasa syukur, penghayatan, dan kerendahan hati. 10 tujuan kunci dalam bidang psikologi positif dikemukakan dan ditemukan empiris yang paling penting mengenai rasa syukur, pengampunan, dan kerendahan hati dibahas. Ketiga hal tersebut mendorong lahir dan terjaganya optimisme pada diri manusia. Optimisme dalam pandangan Martin Seligman dapat menumbuhkan perspektif yang positif. Nah, bagaimana implementasi teori Martin dalam pembelajaran? Kita akan bahas bersama-sama ya. Martin Seligman mengemukakan teorinya yang dinamakan teori kesejahteraan PIRMA, yaitu P positive emotional, E enigment, R relationship, M meaning, A agreement, yang merupakan 5 blok bangunan sebagai landasan yang memungkinkan terjadi perkembangan positif pada manusia. Ketidakberdayaan yang dipelajari, kegagalan untuk melarikan diri dari keterkejutan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa permusuhan yang tidak terkendali, telah ditemukan sebagai faktor penyebab ketidakbahagiaan. Teori Martin Seligman ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di era disrupsi dalam rangka membangun kebahagiaan, keberdayaan, dan optimisme peserta didik dalam menghadapi proses pembelajaran maupun dalam menghadapi lingkungan yang berubah secara disruptif akibat dari kemajuan teknologi. Langkah-langkah teori Martin Seligman. Positif emosional, membangun emosi positif dalam peserta didik menjadi hal penting dikondisikan oleh pendidik agar suasana pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk diikuti. Jadi para siswa atau mahasiswa tidak bosan
untuk mengikuti pada perkuliahan atau pembelajaran. Enigment atau keterlibatan, membangun keterlibatan statistik dalam pembelajaran menjadi hal yang penting. Keterlibatan adalah pengalaman di mana seseorang sepenuhnya menggerakkan keterampilan, kekuatan, dan perhatiannya mereka untuk tugas yang menantang. Jadi peserta didik ini harus terlibat dalam pembelajaran agar mereka itu mempunyai pengalaman mengenai pembelajaran yang mereka sedang pelajari. Relationship atau hubungan. Membangun pola relasi interaktif persuasif dalam pembelajaran menjadi bagian penting yang membantu kelancaran proses pembelajaran. Hubungan positif sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Pengalaman yang berkontribusi pada kesejahteraan yang diperkuat melalui hubungan antar sesama, misal kegembiraan yang luar biasa, makna tawa, perasaan memiliki, dan kebahagiaan dalam pencapaian. Jadi, hubungan relatif persuasif dalam pembelajaran ini menjadi hal yang penting untuk proses belajar agar pengalaman kontribusi pada kesejahteraan yang pada anak-anak itu agar saling terjalin gitu. Jadi mereka mempunyai rasa gembira, tertawa, meaning atau yang keempat meaning atau makna merupakan langkah untuk membangun rasa makna atau tujuan yang dapat diturunkan dan memiliki dan melayani akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Proses pembelajaran harus mampu membuat peserta didik mengerti apa makna pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya dari proses pembelajaran. Yang kelima, enigment atau pencapaian. Merupakan langkah yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik yang mengajar prestasi, kompetensi, kesuksesan, dan penguasaan untuk kepentingan sendiri dalam berbagai domain termasuk di tempat kerja untuk nantinya. Pendidikan dan proses pembelajaran yang dilakukan pendidik guru dengan penerapan pendekatan model PRMA dimaksud untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan peserta didik mendapatkan kebahagiaan dan mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan nilai norma dan kebudayaan masyarakat setempat. Pendidik belajarkan harus memiliki porsi yang lebih dalam pembentukan karakter, hard skill, soft skill, peserta didik yang relevan untuk menjaga kemerosotan moral bangsa serta mampu menentukan solusi yang terbaik dan membantu dalam penyelesaian masalah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Dadah.